Oke, pertama-tama aku akan membahas mengenai kasus-kasus yang melanggar hak dan pengingkaran kewajiban di dalam norma agama. Satu kasus yang pertama ialah kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pemulang. Ketua RT dan 3 warga lainnya menjadi tersangka. Nah, latar belakang kasus ini bisa menjadi pelanggaran hak dalam norma agama ialah dalam kasus ini menunjukkan bahwa beberapa warga telah mengintimidasi warga-warga yang memeluk agama minoritas. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan norma-norma agama yang kita pegang teguh. Seharusnya sebagai warga negara yang taat beragama, kita menghargai agama lain yang dianut oleh umat agamanya lain. Lalu ada pula kronologi dari kasus ini. Pertama-tama, awal masalahnya ialah ada beberapa pemuda yang sedang melakukan doa rosario di dalam satu kosan. Nah, tapi Bapak RT yang berinisial D dan 3 warga lainnya merasa curiga. Mereka membawa golok dan menggedor-gedor ke pintu kosan tersebut. Otomatis, pemuda tersebut merasa terganggu. Setelah mereka membuka pintu tersebut, mereka terkejut bahwa Bapak RT dan warga-warga lainnya telah membawa golok dan menodong mereka serta menuduh bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang buruk di dalam kosan tersebut. Pemuda tersebut sebenarnya memilih untuk menstop kasusnya sampai di situ saja karena mereka takut jika mereka membawa ini ke pihak yang berwajib, mereka akan timbul rasa dendam dari masyarakat. Lalu ada solusi dan resolusi. Nah, solusinya yang pertama ialah mencari tahu kebenaran terlebih dahulu. Yang kedua, mengedepankan pikiran positif. Dan yang ketiga, hidup rukun antar umat beragama. Setelah itu, ada pula resolusi yang saya dapatkan dari kasus ini. Yang pertama, menghargai umat beragama lain. Yang kedua, menjalin hubungan baik antara umat beragama. Yang ketiga, menghormati umat beragama yang sedang beribadah. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa adanya sepasang kekasih yang tidak ada hubungan pernikahan, tapi mereka melakukan zina. Jadi, sebagai umat beragama seharusnya kita tahu bahwa zina itu merupakan hal yang berdosa, yang akan menghasilkan dosa dan bisa saja terkena sanksi sosial dari masyarakat selain dari sanksi dari norma agama, yaitu mendapatkan dosa. Jadi kronologi masalahnya ialah sepasang kekasih yang memang sudah menjadi buronan polisi karena mereka sering sekali melakukan zina di tempat-tempat yang tidak wajar. Maka dari itu polisi sangat gencar untuk mencari pasangan ini. Nah, pada suatu hari mereka sedang diam di kosan dan melakukan hal zina. Dan pada saat itu pula warga ada yang melaporkan kegiatan tidak terpuji mereka kepada pihak berwajib. Maka dari itu mereka langsung ditangkap dan diproses oleh pihak berwajib. Setelah itu saya juga memiliki solusi dan resolusi yang saya simpulkan dari kasus ini. Yang pertama ialah 1. Menutup aurat dan menjaga pandangan. Yang kedua, menghindari tempat-tempat maksiat. Dan yang ketiga, tidak berhalwat atau berduaan dengan lawan jenis. Nah, sekarang kita lanjut aja ke norma yang kedua, yaitu norma hukum. Di sini aku bakal jelasin dulu dari pelanggaran haknya, baru kemudian ke pelanggaran kewajibannya. Jadi untuk yang pelanggaran hak ini, judul beritanya yaitu tindakan nakes bedakan pasien BPJS dikecam publik sangat tidak pantas. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, di Indonesia ini ada yang namanya BPJS. BPJS itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mengasuransikan kesehatan dirinya supaya suatu saat mereka masuk ke rumah sakit gitu. Tapi ternyata orang-orang yang menggunakan jasa BPJS ini tuh sering mendapat kayak diskriminasi gitu teman-teman. Kenapa itu bisa aku bilang sebagai pelanggaran hak dari norma hukum? Karena ternyata ini tuh disebutkan bahwa itu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ini tuh menjelaskan tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Jaminan Sosial Nasional. Nah, kedua undang-undang itu menjelaskan kalau kesehatan itu diperhakkan, semua warga Indonesia itu berhak mendapat kesehatan dan mendapat perilaku adil dari seluruh aspek-aspek kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, seperti itu. Maka dari itu aku pilih berita ini. Lalu kronologinya seperti apa sih teman-teman? Langsung aja ya. Jadi ada satu keluarga kakak beradik. Nah, mereka tuh memiliki penyakit yang perlu banget segera dioperasikan. Nah, si ibunya itu karena sudah mengetahui kalau anaknya memiliki penyakit, dia tuh membawa anaknya ke rumah sakit dan ternyata emang harus dioperasi. Di situ tuh kan antrian. Nah, jadi si kakaknya mendapatkan antrian kelima dan si adiknya mendapat antrian ke-6 untuk dioperasi. Nah, ketika oleh pihak rumah sakitnya itu dicek, ternyata nama si kakak dan si adik itu udah turun jauh banget dari yang asalnya ke-5 dan ke-6 menjadi nomor 20 dan 21. Di situ ibunya sangat amat kecewa karena
kenapa saya diperlakukan seperti ini kayak gitu, karena anak saya juga butuh operasi sesegera mungkin atau bisa membahayakan nyawanya, tapi kenapa selalu diserobot oleh orang yang tidak menggunakan asuransi. Nah, ibunya tuh menyayangkan hal tersebut. Dari situ pihak BPJS-nya tuh notice, dan pihak BPJS-nya bilang kalau suatu saat para nasabah BPJS ini mengalami diskriminasi lagi, kalian bisa langsung aja melaporkan, karena itu udah dilindungi sama undang-undang yang tadi aku sebut, solusi dan resolusi yang bisa tangkap dari kasus diskriminasi BPJS ini. Oke, jadi yang pertama yang adalah pertama, pemerintah itu dan pihak BPJS sendiri harus melakukan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap fasilitas kesehatan. Nah, yang kedua itu tenaga medisnya, tenaga medis itu perlu diberikan pelatihan yang juga untuk melayani orang-orang secara tidak diskriminasi kalau selanjutnya masuk ke pelanggaran kewajiban. Jadi judul beritanya adalah Satgas Prokes Karimun tilang puluhan pemotor yang tak memakai helm. Jadi sebenarnya kita ketahui ya, semua pengendara motor mobil apa semua kendaraan di jalan raya itu kewajibannya adalah menaati peraturan lalu lintas. Lalu apa jadinya kalau si pengendara ini tidak menaati lalu lintas? Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran kewajiban sebagai pengendara. Dimana pengendara tentang lalu lintas dan hati jika seorang pelanggar melanggar Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 ini. Lalu apa sih sanksi yang bisa didapatkan? Tentu saja yang pertama itu tilang, yang bisa masuk penjara jika melakukan tindakan yang tidak sesuai. Jadi polisi itu suatu hari melihat perjalanan ke polisi, karena polisi sudah menyadari kalau banyak sekali orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Polisi itu mereka tuh berdiskusi melakukan tilang masal, karena itu jadi polisi ini melakukan tilang masal, dan benar aja banyak banget yang ditangkap. Sedikit juga yang mencoba mengaku-ngaku bahwa dia siapa orang yang dia tuh udah melakukan kekerasan kepada polisi, lalu dia tuh kabur gitu aja, tapi umumnya aparat lebih cerdas daripada kita. Jadi aparatnya bisa menangkap si dia beliau memberikan sanksi berupa tilang, lalu berupa kekerasan juga teman-teman. Menerapkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan lalu lintas melalui fasilitas sekolah dan adalah menekankan denda atau hukuman bagi yang melanggar. Jadi jangan keras banget ketika seorang pelanggar itu kalau dia telah melakukan tindakan yang sebenarnya kali harusnya lebih jerak lagi gitu hukumannya, dibedakan dengan orang yang baru pertama kali ditilang. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang pelanggaran norma sosial. Terdapat dua kasus, yaitu kasus pertama mengenai pelanggaran hak, yaitu siswa RA Puri Patolarna diajukan pihak sekolah Komnas PA, itu pelanggaran hak anak. Kasus kedua, yaitu pengingkaran kewajiban, rusak fasilitas sekolah, dua siswa SMA di Matim dikeluarkan dari sekolah. Ini kata Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang kasus pertama. Kenapa sih kasus pertama itu termasuk ke dalam pelanggaran hak? Karena mengasingkan siswa melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan tersebut. Oke, kronologinya, penyebabnya seorang siswa yang dituduh sering menjahili temannya dan mengancam teman-temannya. Hal ini menyebabkan desakan agar GB tidak diperbolehkan belajar bersama di kelas sejak November 2023. Akhirnya, sekolah memutuskan untuk memindahkan GB ke ruangan terpisah dan menerapkan pembelajaran daring. Tindakan sekolah ini mendapat kritik dari Komnas PA yang menyatakan bahwa mengasingkan GB adalah pelanggaran hak anak. Solusi dari Komnas PA itu merekomendasikan agar GB dibawa ke psikolog untuk mendapatkan bimbingan. Lalu ada resolusi. Yang pertama, memahami hak. Harusnya pihak sekolah mengetahui hak-hak milik siswa, yaitu siswa memiliki hak untuk belajar di sekolah dan tidak di ruangan terpisah yang menerapkan secara daring. Dan si anak itu juga harusnya tahu hak dia tuh belajarnya di sekolah, bukan di ruangan terpisah seperti itu. Yang kedua, ada komunikasi terbuka. Nah, anak ini kayaknya kurang komunikasi, jadi dia tuh kurang terbuka sama orang tuanya, jadi kayak takut untuk mengungkapkan pendapat dia dan apa yang dia rasakan. Nomor 3, ada tingkatkan kepercayaan diri. Oke, karena kalau kita percaya diri, kita juga bisa melawan oknum-oknum seperti itu agar tidak terjadi lagi, teman-teman. Yang keempat, kita bisa meminta bantuan. Jika kita dibeda-bedakan seperti ini, kita jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang di sekitar kita. Oke, lanjut, ada kasus kedua mengenai pelanggaran kewajiban. Mengapa sih kasus kedua ini termasuk pelanggaran kewajiban? Sebagai siswa, mereka memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas sekolah yang digunakan bersama
dan tindakan merusak fasilitas melanggar norma-norma masyarakat yang mengharapkan perilaku sopan dan bertanggung jawab. Kronologinya, penyebabnya mereka merusak saklar di ruang kelas. Siswa diberi peringatan lisan untuk mengganti saklar yang rusak. Lalu, pihak sekolah mengundang orang tua untuk membahas permasalahan kedisiplinan siswa lainnya, termasuk bolos dan ancaman terhadap guru. Karena mereka tuh siswa yang jarang masuk kelas saat jam pelajaran, dan mereka tuh sudah diperingati oleh guru untuk menggantikan saklar, tapi belum juga diganti. Lalu, solusi dari pihak sekolah yaitu meskipun telah disepakati bahwa mereka akan mengganti kerusakan, pihak sekolah mengeluarkan mereka pada 8 Februari 2022 setelah beberapa pelanggaran disiplin lainnya seperti bolos dan ancaman terhadap guru. Jadi mereka tuh suka mengancam guru ya teman-teman. Dan seperti nanti di sekolah itu juga diterapkan seperti ada poin-poin seperti itu, karena mereka sudah merusak saklar lampu dan tidak diganti ya untuk waktu yang lama, dan mereka sering bolos maupun mereka memberi ancaman kepada guru. Jadi poin mereka sudah habis, jadi dikeluarkan. Lalu ada resolusi. Yang pertama, memahami tanggung jawab. Karena mereka sudah merusak saklar lampu, harusnya mereka tuh langsung menggantinya dengan yang baru, karena itu merupakan fasilitas sekolah yang mereka rusak. Jadi mereka tuh harus ada tanggung jawab ya teman-teman. Yang kedua, kembangkan kontrol diri. Ya, walaupun se-emosi kita terhadap guru, kita tidak boleh mengancam ya teman-teman, karena guru adalah orang tua di sekolah. Jadi kita harus tetap sopan dan santun. Ya. Yang ketiga, hargai aturan dan norma. Ya, kita harus menghargai aturan-aturan yang di sekolah dan norma-norma yang ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita harus refleksi diri. Nih, kalau kita misalnya, aduh aku nakal, kita harus refleksi kayak, aduh aku harus memperbaiki sifat aku agar tidak nakal lagi. Ini saya akan menjelaskan tentang norma adat istiadat baik pelanggaran hak maupun pengingkaran kasus. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dalam berita yang telah saya cari. Jadi hak yang dilanggar adalah hak suami, yaitu Edi Suryanto, untuk mendapatkan rasa hormat dan privasi dalam hubungan pernikahannya. Jadi penyebab dari kasus ini adalah pelanggaran adat oleh Suryadi setelah pernikahannya mantannya, yaitu Efrinita. Jadi Suryadi ini memanggil Efrinita dengan kata sayang dan memegang tangan Efrinita di depan suaminya, yaitu Edi Suryanto. Nah, dengan kejadian tersebut, Edi Suryanto ini merasa tersinggung dan melaporkan perbuatan Suryadi ini ke masyarakat sekitar. Lalu, Suryadi ini dinyatakan bersalah atas 3 pelanggaran, yaitu salah perbuatan, salah perkataan, dan salah penglihatan. Solusi dari kasus tersebut adalah Suryadi akhirnya dijatuhi denda sebesar 10 juta. Apabila Suryadi tidak membayar denda tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, Suryadi akan mendapatkan denda 2 kali lipat, yaitu 20 juta rupiah. Resolusi dari kasus ini adalah yang pertama adalah berkomunikasilah dengan bijak, lalu menerima kenyataan, mengendalikan emosi dan tindakan, lalu menghormati batasan sosial dan adat. Nah, pada kasus kedua yaitu adalah pengingkaran kewajiban. Dalam berita ini, pengingkaran kewajibannya karena kegagalan turis asing untuk memenuhi aturan nyepi di Bali, di mana pada saat nyepi ini harusnya seluruh masyarakat di Bali ini harus tetap diam di rumah dan meninggalkan seluruh aktivitas di luar rumah. Nah, penyebab dari kasus ini adalah wisatawan melanggar aturan adat nyepi dengan tetap jogging di luar. Walaupun sudah diperingati oleh staf Pila, wisatawan ini tetap kekeh untuk tetap melakukan jogging di luar pada saat nyepi. Nah, karena wisatawan tersebut bersikeras untuk melanjutkan aktivitasnya, akhirnya pecalang ini memutuskan untuk mengamaninya dengan merantainya agar wisatawan tersebut tidak melanjutkan perjalanannya. Nah, solusi dari kasus ini yaitu adalah akhirnya wisatawan ini dilaporkan ke kepolisian, dan polisi akhirnya menjelaskan lebih lanjut apabila nyepi itu tidak boleh keluar rumah, tetapi si wisatawan ini itu bersikeras bahwa yaitu malah menganggap dirinya adalah korban. Nah, pada akhirnya polisi mengembalikan wisatawan tersebut ke Pila. Nah, resolusi dari kasus ini adalah menghormati budaya dan adat setempat dan mematuhi terhadap peringatan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.